kemerdekaan Indonesia. Sedang kita arahkan apakah bergabung atau nanti bermain di jam. Ayo bordenya nikmatin ya. Ayo, yang belakang maju teman-teman. Guys, banyak banget. Aksan Eson. Ini kan emergency tapi pejabat masih pakai Mercy. Jangan rusuh ya, Le. Ikan hiu melayang-layang. Di belakang juga. Selamat sore teman-teman, kami mau diisi bergabung. Kita satukan suara, kita lantangkan suara, kita petikan suara untuk orang-orang yang sedang duduk-duduk di sana bisa mendengarkan suara kita. Setuju? Teman-teman, kita sambut dengan baik hari ke depan. Kita berdampingan. Tujuan kita sama melawan kekuasaan yang hari ini rakus kepada rakyat kawan-kawan. Militer di lembaga Tidar untuk kepala daerah. Teriak hu. Artinya ada kesalahpahaman logika yang tidak selaras antara visi pemerintah yang dijalankan oleh menteri-menterinya. Rombak habis, rombak evaluasi MBG, tolak militerisasi sipil, tolak revisi undang-undang bermasalah,
revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Kejaksaan yang membuat kebebasan sipil kita melemah dan kewenangan negara meluas. Berapa banyak lagi WA kawan-kawan yang akan diretas? Berapa banyak lagi kawan-kawan yang kita dipukul, ditarik, diinjak, diseret? Hanya ada satu kata, lawan! Lawan! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terakhir, jangan pernah bangga pada alma mater kita. Jangan pernah pisahkan alma mater kita pada rakyat. Jika memang kita memisahkan, maka lepas sekarang. Dan bakar alma mater kita jika ini memisah pada yang lain. Semangat kawan-kawan! Hidup rakyat! Selamat datang kawan-kawan dari masyarakat sipil. Tepuk tangan kawan-kawan yang jauh-jauh dari Taman Ismail Marzuki terjebak. Kasih ruang teman-teman, maju ke depan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Untuk motor yang sudah datang, silakan maju untuk kawan-kawan kita terbang. Untuk bergerak kita terlebih dahulu. Kita sambut kawan-kawan kita yang baru datang. Kita tidak lagi menggunakan parameter mana. Kita tidak lagi mengidentifikasi diri kita sebagai bagaimana. Tapi hari ini kita adalah satu. Kita adalah rakyat Indonesia. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Kita tidak lagi mengeksekusikan diri kepada rakyat. Kita melebur. Kita menuntut atas nama rakyat. Kita menuntut untuk perbaikan kehidupan rakyat yang lebih baik. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kita akan melebur bersama kawan-kawan yang sudah datang. Kita akan bersama-sama melawan kekuasaan yang zalim. Kita akan bersama-sama menuntut kekuatan untuk perbaikan kehidupan yang lebih layak. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oke? Mungkin kawan-kawan dari teman-teman UPM silakan maju ke depan. Kita tumpahkan jalan ini untuk melawan kekuasaan. Betul tidak kawan-kawan? Kawan-kawan silakan maju ke depan. Kawan-kawan dari masa UPM, kawan-kawan dari Gunadarma, dan kawan-kawan masyarakat sipil lainnya silakan maju ke depan. Kita buktikan bahwa kekuatan ini akan meruntuhkan kekuatan yang zalim. Betul tidak? Kita akan siap melawan Prabowo. Kita akan siap melawan Dasko sekalipun sebagai operasi politiknya Prabowo. Betul tidak? Kita akan tahu kekuasaan yang curang, kekuasaan yang culas, kekuasaan yang tidak pernah mementingkan kehidupan rakyat. Bahwa hari ini kita adalah satu, bukan lagi Almater UI, bukan lagi UPSPC, bukan lagi ITB, bukan lagi sapu-sapu dan teman, tapi kita adalah satu. Kita adalah rakyat Indonesia. Betul tidak? Kita menuntut atas nama rakyat. Betul tidak? Kita melawan atas nama rakyat, bukan atas nama mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Boleh untuk oke, kawan-kawan pimpinan simpul. Ya, teman-teman Untirta mungkin yang ada di belakang. Ayo boleh teman-teman maju supaya teman-teman yang di belakang juga bisa maju, kawan-kawan. Teman-teman Untirta, teman-teman UPM, boleh maju teman-teman. Kita rapatkan kembali lagi barisan kita. Kita isi setiap ruang-ruang yang kosong dan kita leburkan barisan kita, teman-teman. Satu dengan yang lainnya, baik mahasiswa, masyarakat sipil. Kita semua bersatu, teman-teman.
Kita akan tunjukkan perlawanan yang terstruktur, teman-teman. Kita akan tunjukkan perlawanan yang terpimpin. Boleh dibantu pimpinan dari masing-masing simpul. Yuk kita maju ke depan, kita duduk kita. Silakan masuk dalam order. Baik kawan-kawan masing-masing universitas menjaga kawan-kawan yang lainnya. Tunjukkan keputusan sekalian kepada masyarakat yang lainnya. Baik teman-teman semua, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Ya, jadi teman-teman, pimpinan dari aksi ini dan pimpinan komando ada di mobil komando ini, teman-teman. Untuk setiap masing-masing pimpinan simpul yang mau menyampaikan orasi, nanti boleh dibantu untuk ngelisting di bawah sini. Lalu nanti akan dipimpin sama korlapnya, Bung Bagas, dan korlapnya dari Bung Tegar, teman-teman, supaya kita bisa tunjukkan keterstrukturan kita. Semua pasti punya waktu untuk menyampaikan orasi dan pendapatnya, teman-teman. Tapi kita sampaikan dengan tertib dan kondusif, teman-teman. Kita listing, ya, karena ada teman-teman yang juga baru sampai dari Long March. Biar kita bisa berikan waktu untuk teman-teman juga bernafas dan beristirahat, teman-teman, dan juga mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Kita tunjukkan bahwa kita bersatu, teman-teman. Tidak ada yang bisa mengalahkan, kawan-kawan. Ya, kalau mahasiswa bersatu tidak bisa dikalahkan, teman-teman. Mahasiswa bersatu tidak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu tidak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu tidak bisa dikalahkan. Baik, untuk selanjutnya mungkin ku serahkan kepada Bung Tegar dan Bung Bagas selaku pimpinan masa aksi. Ya, untuk teman-teman yang lain mungkin yang mau menyampaikan orasi bisa ke mobil komando di bawah. Nanti kita akan listing supaya semua teman-teman kebagian. Kita upayakan untuk dari setiap organ menyampaikan, baik yang dari Jakarta, dari daerah, mahasiswa, masyarakat sipil, organisasi-organisasi maupun individu merdeka, teman-teman. Silakan, akan kita susun secara terstruktur dan kondusif, teman-teman. Boleh dipimpin sama Bung Tegar mungkin. Oke Bu, mobil komando dari sini Bu. Jadi kawan-kawan, silakan di list di mobil komando siapa saja yang mau orang dan siapa saja yang mau menyampaikan pendapat bahwa hari ini aksi kita adalah aksi semua, kawan-kawan. Ini adalah kemarahan kita semua dan kawan-kawan semua berhak menyampaikan kemarahannya, kawan-kawan. Sebelum kita memulai aksi dan mendengarkan orasi dari kawan-kawan, mungkin kita semua, karena tadi sudah disebut bahwa kita adalah rakyat Indonesia, aku ingin meminta kawan-kawan melepaskan helmet dan diangkat tinggi-tinggi, kawan-kawan. Sepakat gak kira-kira? Sepakat gak? Kita buktikan bahwa hari ini adalah aksi rakyat, ya kawan-kawan. Jadi lepas helmet dan kita angkat tinggi-tinggi ke atas, kawan-kawan, dan buktikan kita akan melantunkan sumpah rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sepakat? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan, boleh buka helmetnya? Buka helmetnya. Kita tunjukkan bahwa aksi ini bukan hanya aksi mahasiswa, kawan-kawan. Kita kaitkan ke atas tinggi-tinggi bahwa ini adalah bukti persatuan yang konkret, kawan-kawan. Buka almamaternya, kawan-kawan. Masing-masing kampus buka almamaternya, angkat setinggi mungkin, kawan-kawan. Yuk buka almamaternya, kawan-kawan. Satu suara di mobil komando. Kawan-kawan, kita akan melantunkan sumpah rakyat, kawan-kawan. Ini adalah aksi rakyat, ini adalah tuntutan-tuntutan rakyat yang menjadi objek kesengsaraan daripada rejim oligarki, kawan-kawan. Yuk kawan-kawan, semua kawan-kawan dibuka helmetnya bahwa ini bukanlah aksi yang eksklusif. Ini adalah aksi yang inklusif dan semua orang berhak menyampaikan pendapat tanpa almamater, kawan-kawan. Betul? Kita beri tepuk tangan, kawan-kawan, untuk kita semua. Bukan kawan-kawan. Angkat helmet setinggi mungkin, bahwa kita tahu tunjukkan helmet itu setinggi mungkin adalah tanda kenaikan harga yang tinggi, kawan-kawan. Betul? Betul? Hidup rakyat! Hidup rakyat!
Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kezaliman. Bangsa tanpa kezaliman. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Lawan rejim oligarki. Lawan rejim oligarki. Lawan rejim oligarki. Lawan rejim oligarki. Oke, kawan-kawan, silakan yang mau naik ke atas mobil komando dan menyampaikan orasinya. Silakan, ada kawan-kawan yang mau menyampaikan orasinya. BTB boleh silakan naik ke atas. Kawan-kawan boleh, Bung Bagas silakan dibantu untuk list. Di deloke silakan. Jadi saya semuanya mungkin karena tinggal mobil komando kita untuk orasi kita sudah aja sama mobil. Jadi yang kasih mobil apa Ada yang mau sampai? Oke teman-teman, teman-teman masa aksi, tolong boleh munduran. Teman-teman yang masa aksi mau istirahat silakan duduk, silakan dikondisikan tempatnya teman-teman. Kalau teman-teman sekiranya masih mepet, tolong dibutuhkan teman-teman, biar teman-teman masa aksi bisa menikmati orasi oleh masing-masing simpul teman-teman. Semangat kawan-kawan, semangat kawan-kawan, sekali lagi semangat kawan-kawan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Silakan press untuk dilanjutkan. Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup rakyat miskin kota! Juga kondisi bangsa yang menyimpan banyak persoalan kawan-kawan. Kita lihat arah kebijakan dari pemerintah yang kian kabur dalam bias kepentingan, tentang anggaran yang digunakan tanpa bijak, kemudian tentang banyak persoalan negeri akibat kebijaksanaan ataupun akibat kebijakan yang serampangan oleh pemerintah. Hal ini tentu harus kita sikapi dan juga tidak bisa kita tinggal diam kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul kawan-kawan untuk menanyakan kepada sebetulnya keberpihakan dari pemerintah hingga hari ini bisa teriak katanya menjunjung tinggi atas keadilan. Kawan-kawan, hari ini kita lihat berbagai paradok yang terjadi di negeri ini. Di tengah keluhan efisiensi anggaran, kita lihat justru pemerintah terus membiarkan tubuhnya melebar, habisnya mengebuk, tujuh tidak kawan. Jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan, lantas bukankah mereka yang harusnya berkuasa, yang berhemat, yang lebih dulu berhemat, dipajak harus mengorbankan rakyatnya kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Hari ini kita melihat tidak hanya berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran. Ketika kita melihat bagaimana kebijakan serampangan oleh pemerintah hari ini, kita lihat kebijakan konsesi tambang yang diberikan oleh perguruan tinggi yang tergesa-gesa, yang seolah-olah menihilkan dharma perguruan tinggi yang seharusnya menjadi landasan. Kawan-kawan, masih ingatkah kawan-kawan sekalian beberapa waktu silam kebijakan dan kecelakaan dan audisi terjadi di negeri ini? Pada bentuk apa kawan-kawan? Katakanlah pemberitaan yang abu-abu, yang carut-carut dan juga serampangan. Konflik agraria yang terus merajalela, seolah rakyat, hak rakyat atas tanah yang seharusnya tak tergoyahkan, ini dihubungkan oleh
Tidak kawan-kawan melihat bagaimana ibu kota Nusantara yang saat ini menjadi seolah-olah menggantungkan ke arah padahal dulu digaung-gaungkan megah. Oleh karena itu kawan-kawan, apakah itu merupakan wajah pembangunan yang dijanjikan? Apakah hanya sekadar ambisi tanpa perhitungan? Kita harus patuh suarakan, harus bergerak dan juga melawan, terus berjuangkan dan juga menolak segala bentuk perompakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk kawan-kawan, meskipun suarakan sendiri, tapi percayalah bahwa hal itu akan mengguncang dan juga kami akan terus bergerak sampai pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk menuntut pemerintah Indonesia untuk bisa menstabilkan kondisi sosial dan juga ekonomi Indonesia, termasuk meninjau kembali efisiensi alokasi anggaran yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, kami juga menuntut pemerintah Indonesia untuk bisa meninjau kembali kebijakan potensi tambah perguruan tinggi. Dan juga kami menuntut pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, kawan-kawan, mari kita genggamkan diri kita ke atas, kawan-kawan. Kita suarakan, kita gaungkan, kita jangan mau kemudian pemerintah terus-terusan tidak berpihak pada rakyat dan juga harus bisa mengevaluasi kebijakannya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, karena kesepakatan sebelumnya kita akan adakan mimbar dan kita beri kesempatan kepada perwakilan dari kolektif dan organisasi untuk menyampaikan orasi politik dan pandangan-pandangan politiknya secara tegas di atas mobil komando. Mau undang salah satu perwakilan kita dari kampus Universitas Indonesia, Bung Iqbal. Oke, selanjutnya dilanjutkan terlebih dahulu. Gue mau manggil satu kawan kita dari Universitas Esa Unggul, kawan Tia dari Esa Unggul. Untuk kawan dia dipersilakan, tepuk tangan kawan-kawan untuk kawan dia untuk menyampaikan orasi politik dan pandangan politiknya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke teman-teman semua, angkat tangan kiri kita semua teman-teman. Masih semangat teman-teman. Masih semangat menuntut bangsa Indonesia yang semakin hari semakin gelap teman-teman. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup nelayan. Hidup guru, dosen yang selama ini mendidik kita tetapi tidak diberi tempat, tidak diberi upah yang sepadan. Teman-teman, kita semua di sini tahu, kita menuntut, kita dari berbagai universitas, dari berbagai lembaga di sini sama-sama tahu. Di sini hari ini kita menuntut untuk keadilan, menuntut Indonesia terbuka terkait segala hal, transparansi. Sampai detik ini, program-program yang diinvestasikan oleh
menjaga kita. Tetapi nyatanya apa? Pejabat-pejabat ini yang selalu membuat kita dari tidur gelisah, makan gelisah, melakukan suatu hal gelisah. Maka teman-teman, mahasiswa Indonesia, mahasiswa dari seluruh Indonesia hari ini menjadi perwakilan suara rakyat untuk menyuarakan. Tetapi bahkan sampai detik ini kendala yang kita alami dari kemarin hingga sekarang masih sama. Selalu diblokade oleh adik-adik coklat ini. Adik-adik coklat, teman-teman. Sorakin, teman-teman. Pak, di sini kami perwakilan rakyat ingin menyuarakan. Kami nggak bakalan buat rusuh terus-terusan, Pak. Kita juga capek kok. Capek nggak teman-teman debat terus? Pak, dengar nggak? Kayaknya nggak dengar ya? Capek nggak teman-teman? Kita harus apa ya biar suara kita didengar? Apa kita harus bakal istana, Pak? Kita nggak mau kayak gitu, Pak. Kita suka damai, tapi kayaknya pemerintah nggak suka damai. Nggak pernah mendengarkan suara kita, suara rakyat, suara emang Indonesia angkanya apa Indonesia emas? Nyatanya teman-teman, Indonesia emas 2045. Nyatanya 2025 aja kita udah dicekek habis. Dicekek habis-habisan. Masyarakat Indonesia dicekek habis-habisan. Dari penghasilan mereka makan gratis kalau direlasikan, tetapi lagi dan lagi ternyata dari rakyat untuk rakyat gimana oleh pejabat. Maka teman-teman, oke teman-teman, mungkin masih banyak dari perwakilan kampus yang ingin menyampaikan lagi dan lagi. Terakhir, tepalkan tangan kiri kita teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan-perempuan yang terus melawan! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup buruh! Sekian, terima kasih. Terima kasih kawan Sia dari Esa Unggul. Tadi kita sama-sama mendengarkan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Selanjutnya aku mengundang kawanku dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia, perwakilan Mas Torik. Silakan Mas Torik, tepuk tangan kawan-kawan untuk Mas Torik yang akan menyampaikan orasi dan pandangan politiknya. Mungkin ku ingatkan kembali buat kawan-kawan yang menyampaikan orasi dan pandangan politik, kurasa 5 menit sudah cukup. Melihat kita juga membagi peran dan membagi rasa ruang mimbar ini untuk teman-teman yang lain gitu. Silakan kawan-kawan. Silakan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? 1. Apabila jumlah kita 1, maka aku minta kita sama-sama pastikan. Maka kita sama-sama pastikan bahwa barisan kita adalah barisan yang terpimpin. Bahwa barisan kita adalah barisan yang tidak akan pernah terpecah belah. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Kembali kita berdiri di sini bukan tanpa sebab, karena kita betul-betul melihat apa yang terjadi hari ini dalam republik ini, bagaimana pemerintah dalam kabinet merah putih mengupayakan yang namanya efisiensi anggaran kawan-kawan. Lewat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana impres tersebut seharusnya digunakan dan dipastikan untuk kesejahteraan dan kedaulatan rakyat kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Maka hentikan, aku minta hentikan kepada seluruh pejabat negara. Hentikan narasi negatif yang akhirnya menakut-nakuti masyarakat, yang akhirnya membuat masyarakat gelisah kawan-kawan. Karena hal itu menjadi gamang, hal itu menjadikan kita semua tidak memiliki kepastian. Maka proses impres harus
sama-sama kita pastikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk elit-elit politik. Bahkan kawan-kawan, apabila kita sepakat dan kita menjadi satu kesatuan yang solid, aku minta kepada seluruh kawan-kawan untuk kepalkan tinju kiri kita, kawan-kawan, sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk perjuangan masyarakat, mahasiswa, pemuda, pelajar bersatu. Karena gerakan kita adalah memastikan gerakan kedaulatan rakyat. Sumpah Mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Tanah yang satu. Tanah yang tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat sore mahasiswa sekalian. Kami menghimbau untuk rekan-rekan mahasiswa bisa menentukan aksi secara tertib. Karena kami tidak ingin ada persentuhan fisik, dan ini adalah sebagai bagian dari pengamanan kami dan pelayanan kami kepada mahasiswa. Semuanya. Dan aspirasi bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, kalau kita usah dengarkan adik-adik kepolisian di depan kita coba sampaikan. Jadi kan di ruang ekspresif, politik teman-teman, aku undang kawan Pawas dari Universitas Indonesia, silakan kawan Pawas. Tepuk tangan teman-teman untuk kawan Pawas dari Universitas Indonesia yang akan menyampaikan ekspresi dan orasi politiknya, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Selamat sore teman-teman sekalian. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, hari ini kita berkumpul, kita memastikan suara kepada para dewan dan juga kepada pemerintah yang selama ini telah tuli mendengar apa tujuan kita, apa yang telah menjadi hak kita. Jika mereka tuli, kita akan terus jalan, kita akan menuntut apa yang sudah menjadi hak kita. Efisiensi anggaran dipotong, tapi kerakusan pemerintah tidak pernah dipotong. Betul? MBG katanya, makan bergizi gratis, siang dapat makan gratis, tapi malamnya nggak dapat makan karena orang tuanya di PHK. Kita tidak berbicara tentang kebijakan yang salah, tapi kita berbicara tentang masa depan yang dikorbankan, yang dijual kepada orang-orang yang tidak berhak, kepada para oligarki di sana. Apakah kita akan diam, teman-teman? Apakah kita akan diam? Hanya ada satu kata, lawan! Lawan! Kita tuntut cabut Impres nomor 1 tahun 2025. Setuju? Kita tuntut cabut pasal RUU Minerba, perguruan tinggi bisa urus tambah. Apakah mau kawan-kawan yang sedang oleh para pimpinan kampus karena mereka menerima tambah? Teman-teman mau? Sebetulnya, mari kita lawan itu semua. Mari kita sama-sama satukan suara. Bapak-bapak
sana. Tujuan kita baik, tujuan kita sama. Kita ingin hak yang sama, hak yang adil untuk seluruh rakyat sipil. Mahasiswa, rakyat Indonesia, seluruh miskin kota mendapatkan hak yang sama. Tolong jangan beri kekerasan kepada kami. Dengar kami, jangan beri kekerasan kepada kami. Kami juga menyuarakan hak bapak-bapak sekalian. Tolong dengar itu, masukkan kuping. Terima kasih teman-teman sekalian semuanya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sudah menyampaikan pandangan yang tegas, orasi politik yang tegas untuk mencabut impes yang menjadi segala sumber permasalahan per 100 hari kerja Prabowo Gibran, teman-teman. Kita melihat bagaimana kondisi hari ini sudah digambarkan dengan tegas oleh Mas Pawas tadi. Kita diberi makan gratis, tapi malam ini kita nggak bisa makan karena orang tua kita di PHK, teman-teman. Dan jadi satu bentuk rasa cinta kita, rasa sayang kita hari ini untuk turun ke jalan, untuk melaksanakan unjuk rasa dan membuktikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia bahwasanya hari ini Indonesia telah gelap, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Indonesia gelap, bro. Aku mau panggil satu kawan perwakilan dari salah satu kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, teman-teman. Kawan-kawan Banten juga hadir untuk bersama kita hari ini. Jauh-jauh dari ujung Pulau Jawa menuju ke sini, teman-teman. Untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, untuk sama-sama menyampaikan kritik, untuk sama-sama melaksanakan pengumpulan kekuatan gelombang massa yang revolusioner, teman-teman. Kupanggil untuk kawan Ferdan dari Untirta, dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Selamat sore teman-teman semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tahun baru kita selalu dikejutkan dengan kebijakan-kebijakan baru yang tentunya tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada rakyat di sini kota, dan tidak berpihak kepada rakyat-rakyat di daerah sana. Kami mahasiswa Untirta jauh-jauh datang dari Banten membersamai teman-teman yang ada di Jakarta dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan nafas yang sama, bahwa hari ini pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah hanya sibuk memperkaya diri sendiri, pemerintah hanya sibuk memperkaya oligarki, dan mereka hanya sibuk untuk golongan-golongan tertentu. Efisiensi anggaran yang tidak memberikan efisiensi, tentu ini sebuah ancaman kepada kita semua, para kaum-kaum terdidik, para kaum-kaum terpelajar, bahwa efisiensi anggaran bisa mengeliminasi mahasiswa-mahasiswa rakyat miskin kota yang ada di daerah maupun yang ada di kota. Belum lagi, kita juga terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi, terkhusus di daerah Banten. Mereka hari ini sibuk memperkaya oligarki melalui proyek strategis nasional. Mereka memagari laut, mereka merepresi masyarakat atas nama investasi dan atas nama kesejahteraan rakyat. Mereka hanya sibuk memperkaya diri. Belum lagi ada kawan-kawan kita semua di Padarincang di Banten, 12 orang direpresifitas oleh polisi. Mereka dijemput paksa, mereka diculik karena mereka melawan ketidakadilan yang ada di daerah mereka. Belum lagi teman-teman kita yang ada di Sangiang, mereka malah sibuk memperkaya diri sendiri. Belum lagi teman-teman yang ada di Kabupaten Serang ataupun Banten Utara. PIK 2 menjadi keresahan kita semua. PIK 2 ataupun PNS menjadi keresahan kita bersama, bahwa hari ini pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Maka dari itu kami dari mahasiswa Untirta menyatakan bahwa kami meminta pemerintah mengusut tuntas kasus PIK 2, kasus Padarincang dan kasus Sangiang. Mereka tidak boleh bercuci tangan, mereka tidak boleh melempar masalah kepada masyarakat. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
Fardan dari perwakilan mahasiswa Universitas Sultan Hamengkubuwono Sedayu Banten, teman-teman. Saya disampaikan bagaimana tapi negara dan pemerintah hal ini memusnahkan lewat segala hal yang instan, kawan-kawan. Maka dari itu hanya ada satu kata, kawan-kawan. Lawan! Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup nelayan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Selanjutnya, diundang perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk menyampaikan pandangan politiknya. Mas Kaleb, dipersilakan. Mas Kaleb. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan Mas Aksi, kawan-kawan Mas Aksi, berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Salam perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Kawan-kawan diundang di sini, kawan-kawan datang ke sini karena kawan-kawan kesusahan untuk mencari gas. Betul kawan-kawan? Kawan-kawan di sini karena ketakutan ada tingkat di masing-masing univ kalian akan mengalami kenaikan UKT. Betul kawan-kawan? Kita lihat kawan-kawan, para pemimpin, para menteri, para pemerintahan sangat terkopling atas apa yang kita sampaikan. Betul kawan-kawan? Di mana rasa kepedulian mereka kawan-kawan? Tadi kita melihat kawan-kawan bahwasanya banyak represivitas, banyak intimidasi dari aparat kepolisian, banyak bentuk-bentuk intimidasi dari aparat kepolisian, banyak bentuk-bentuk intimidasi dari pemerintahan kawan-kawan. Di mana rasa kepedulian mereka kawan-kawan? Aku mengundang kawan-kawan di sini untuk terus melahirkan perlawanan. Jangan sampai hari ini menjadi perlawanan terakhir kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Aku mau mengajak kawan-kawan untuk bernyanyi bersamaku. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Lawan Prabowo sekarang juga. Lagi. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Angkat di tangan kalian kawan. Angkat di tangan berjuang kalian. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Lawan Prabowo sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup tani. Dan satu, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan Kaleb atas orasi politik dan pandangan. Yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa order. Marilah kawan, mari kita sabarkan, kita kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Selanjutnya, kawan-kawan, ku ingin undang perwakilan dari
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trilogi, Bung Fauzi, silakan waktu dan tempat untuk menyampaikan pandangan politik, orasi politik, dan tegasnya sikap politik dari kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Sambut salam hangat penuh cinta dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus berjuang! Kawan-kawan, kali ini kita datang tidak mewakilkan warna apapun, tapi kita mewakilkan warna hitam yang merangkum semua warna untuk mempertanyakan keabu-abuan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Baru 100 hari kawan-kawan, baru 100 hari, apa prestasi yang dibuat oleh rezim hari ini? Hanya satu, bukan masa bergizi gratis, bukan reformasi aparatur birokrasi dan lain-lain, tapi satu, Inpres nomor 1 tahun 2025 itu adalah prestasi Prabowo Gibran dari ini kawan-kawan. Kita melihat hari ini makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas. Lagi-lagi dalam pelaksanaan lapangannya, dalam satuan pelaksanaan pembunuhan gizinya, tidak sama sekali melibatkan masyarakat, kawan-kawan. Tapi kali ini mereka melibatkan militer dalam ruang-ruang sipil, walaupun memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang ASN yang gerbangnya dibuka oleh rezim Jokowi, tapi dimanfaatkan oleh rezim Prabowo ini yang dimana paradigmanya adalah militeristik, kawan-kawan. Yang dimana itu bertentangan dengan undang-undang TNI, yang dimana akhirnya itu adalah tindakan ilegal dari militer, kawan-kawan. Kita tidak lupa, selain akhirnya keterlibatan militer dalam ruang sipil, ada lagi kawan-kawan. Kita harus mengingat, ada revisi undang-undang TNI, kawan-kawan. Itu yang harus kita ingatkan, di mana akhirnya TNI lagi-lagi dilegalisasi untuk mengisi ruang sipil yang lebih luas. Tolak di mana bukan multifungsi, kawan-kawan. Ketika akhirnya TNI masuk ranah sipil, itu adalah darurat militer, kawan-kawan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita semua ini adalah teroris? Dan kita juga harus ingat, ada revisi undang-undang Polri, kawan-kawan, yang dimana akhirnya revisi undang-undang ini membuat lembaga ini kewenangan yang makin luas yang akan menjadikan lembaga ini menjadi super body, kawan-kawan. Kita ingat representasi aparat, kita ingat pembunuhan dilakukan oleh aparat. Kita lihat di depan sudah ada mobil Raisa, kawan-kawan. Mungkin kalau akhirnya kita mengingat Raisa, rasanya kita akan nyanyi, kawan-kawan. Ketika akhirnya kita di sini sudah menunggu lama-lama, tapi tidak satupun perwakilan dari istana itu keluar, kawan-kawan. Ketika kita melihat mobil Raisa, rasa-rasanya kita akan menyanyikan, apa dia menunggu? Ada apa, kawan-kawan? Nggak ada. Oke, selain daripada itu kita melihat kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, di mana akhirnya gas kemarin, gas LPG 3 kg gas melon, yang dimana akhirnya itu mencapai kelangkaan, di mana ada monopoli dari pihak-pihak pemerintah itu sendiri, kawan-kawan. Hei Bu, ini bukan problem, ini bukan masalah pengecer, ini bukan masalah pangkalan, ini bukan masalah pangkalan. Tapi ketika kita lihat kemarin di Tangerang, ada nenek-nenek yang meninggal menunggu antrian gas 3 LPG. Ini adalah masalah kemanusiaan, kawan-kawan. Mungkin orasi pun akan lama, karena udah diefisiensikan dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Kawan-kawan, ketika kita melihat kemarin adanya kebijakan yang tidak jelas, akhirnya lempar bola antara kementerian dengan presiden. Nah, rasanya kawan-kawan harus mengikuti saya menyanyi, kawan-kawan. Teko, 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 tek, ada menteri tukang objek. Bloko, 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 blok, kita ganyang rezim goblok. Ayo semuanya, teko,
klotek, ada menteri tukang objek. Blok, kita gajah menteri goblok. Oke, itu aja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus berjuang. Terima kasih. Karena sebuah keresahan dan sebuah kemarahan kita terhadap rezim yang saat ini. Di setiap tahun yang baru, teman-teman, tepatnya di tahun 2025 ini, teman-teman, ada banyak masalah-masalah yang telah terjadi di rezim pada saat ini. Tepatnya pada di pasca 100 hari rezim Prabowo Subianto, ada banyak permasalahan yang dibuat. Mulai dari PPN 12%, mulai dari kelangkaan gas, mulai dari gobloknya menteri yang membuat kebijakan membuat kelangkaan gas hingga mengorbankan satu nyawa, yaitu orang tua kita semua, teman-teman. Teman-teman semua, kita yakin dan percaya, teman-teman, kita datang ke sini tanpa kesenangan sama sekali. Kita datang ke sini dengan hati kita karena kita merasa kecewa. Kita datang ke sini karena dengan rasa marah. Semangat, teman-teman. Teman-teman, hari ini, teman-teman, kita datang ke sini juga pasti untuk menuntut, teman-teman, karena anggaran pendidikan, anggaran untuk lembaga perguruan tinggi dipotong besar-besaran, teman-teman, dan untuk beasiswa, untuk kartu Indonesia Pintar yang mana katanya tidak terpotong, tapi anggaran kementerian masih tetap terpotong, teman-teman. Yang seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa anggaran pendidikan harus lebih diprioritaskan. Tapi rezim saat ini malah melanggar konstitusi tersebut, malah membiarkan pendidikan kita semakin melemah, malah membiarkan anak-anak dari masyarakat kecil, masyarakat menengah sangat susah untuk menempuh perkuliahan, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Teman-teman, mulai dari kelangkaan gas LPG, mulai dari PPN 12% dan besarnya kabinet rezim saat ini, dan seharusnya, teman-teman, bukan anggaran pendidikan lah yang dipangkas, teman-teman, tapi adalah kabinet yang sangat kecil ini dipangkas, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Teman-teman, mari kita tetap selalu menyuarakan ini, mulai dari media, mulai dari setiap hari kita tetap selalu menyuarakan suara rakyat, suara mahasiswa, dan supaya, teman-teman, kita selalu didengar para rezim-rezim yang saat ini memimpin negara ini yang tidak becus, teman-teman. Teman-teman, untuk mempersemangat kita di sore hari ini, teman-teman, izinkan saya memimpin untuk mengucapkan sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa gadrun akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Kita sepakati, teman-teman, bahwa kita menolak rezim oligarki pada saat ini yang menindas rakyat mahasiswa untuk menempuh pendidikan dan juga telah mengorbankan nyawa seorang orang tua yang ada di Tangerang, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Baik, teman-teman, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup rakyat miskin kota, hidup perempuan yang terus kawal. Baik, terima kasih, teman-teman. Kobarkan terus semangat ini, teman-teman, sampai kobar-kobarnya, sampai menyala-menyala.
bahwa mahasiswa kali ini kita sebagai masyarakat dan juga mahasiswa tidak bisa dibodohi oleh rejim. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan siap bertahan, siap bertahan, siap sampai tutupan kita menang, siap sampai rejim Prabowo turun. Oke, kawan-kawan di masing-masing simpul kita sudah melihat bahwa ada beberapa masa aksi yang sudah pulang. Maka aku berharap kawan-kawan di setiap pimpinan simpul bisa merapat ke mobil komando untuk menentukan strategi gerakan kita ke depan. Sepakat kawan-kawan? Oke, kawan-kawan dari Mustopo, UPN, YRC, dan beberapa komunitas, LSM, dan sebagainya bisa kumpul di mobil komando di sumber suara supaya kita bisa menentukan apakah gerakan ini kita mau bertahan sampai menang atau kita kasih konsekuensi kepada rejim Prabowo. Begitu ya kawan-kawan? Oke, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke, kawan-kawan pimpinan kampus silakan ke mobil komando. Di samping kiri mobil komando. Coba. Oke, kawan-kawan, ternyata di depan Harmoni sudah ada yang aksi dan sudah bentrok oleh kepolisian dan sudah direpresif oleh kepolisian. Kita siap direpresif kawan-kawan. Kita siap melawan kawan-kawan. Kita siap melawan. Kita siap sampai menang. Oke, kawan-kawan, kita akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Bahwa serangan Pak ini telah membuktikan kepada rejim kita akan melawan sepenuh-penuhnya dan menghormat-hormatnya. Ketika rakyat sudah dicidai, rakyat sudah dimarahi. Maka hari ini akan harus memiliki martabat dan tinggi kawan-kawan. Mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup guru! Hidup dosen! Hidup tani! Kawan-kawan, ada satu yang saya lupa. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ini bukan ulang tahun Gerindra kan? Ya kawan-kawan, Prabowo Subianto menjadi seorang presiden yang dibangga-banggakan adalah program prioritasnya adalah MBG. Jika dari apa? Makan bego. Bukan makan begini gratis, tapi makan bego. Gimana gak bego? Tidak dikasih makan, tapi pendidikan dipangkat. Salah apa gimana? Salah bukan itu. Seminggu libur. Lalu hei, anjing-anjing pemerintah, kita ini untuk menyelamatkan aspirasi rakyat. Jangan dihajar kayak gini. Suara kami diambil dari sana. Dengar tidak anjing-anjing pemerintah. Hei, dengar tidak. Tuli goblok. Ingat kawan-kawan, kita di sini berdiri untuk menjuarakan suara rakyat. Yang pertama, imbas dari efisiensi adalah uang-uangnya akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Tolak MBG, sudah tidak? Tolak MBG, sudah tidak? Pemerintah media, semua lihat saya. Hei, Bapak Prabowo Subianto. Hei, dia berada ke bumi Gaza. Hei, Bahlil Lahadalia. Hei, Raja Tuli Antoni. Atau semua, seluruh menteri-menteri yang ada di kabinet gemuknya Pak Prabowo. Kalian semua batal! Batal! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Semua yang ingin bareng-bareng. Revolusi! 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 Baik kawan-kawan, mari kita suarakan kembali. Bahwa saja
ada yang bertugas di sana untuk menghalangi halangi kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tugasku mengayomi, tugasku mengayomi. Polisi, jangan ganggu aksi kami. Teman-teman, bahwasanya Presiden Prabowo hari ini beserta kabinet khususnya sudah melakukan efisiensi anggaran untuk menunda dan memangkas anggaran dari pendidikan dan kesehatan. Bahwasanya kita sadar banyak yang nanti akan putus sekolah, bukan hanya putus sekolah, masih banyak permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Semangat teman-teman! Dari pendidikan yang belum merata, fasilitas yang belum mendukung di seluruh negeri. Apakah ini yang dimaksud dengan asas kelima, sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah Pancasila menjadi pedoman bagi mahasiswa yang aktif di kampus saja? Tidak, teman-teman. Sila pertama sudah disalahartikan bahwasanya Tuhan sebagai ujung dari segala permasalahan. Kesatuan Indonesia hanya ada untuk membentuk kesatuan-kesatuan yang memecah belah dan menyeresahkan rakyat. Salah satunya adalah kabinet gemuk, teman-teman. Dan yang terakhir bahwasanya tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah terimplementasikan di sini, kawan-kawan. Izinkan saya memancing semangat kawan-kawan. Angkat tangan kiri kalian semua, kawan-kawan. Sebagai social control agent of change dan lain sebagainya. Mari kita percikan semangat kita secara bersama-sama. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Bangkitkan pendidikan Indonesia. Bangkitkan kesehatan Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup nelayan. Hidup merdeka. Merdeka. Sebagai akhir, mari kita kembali kumandangkan semangat kita. Tugasku mengayomi. Tugasku mengayomi. Polisi, jangan ganggu aksi kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam cinta bersama perjuangan, salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Jadi kawan-kawan, kita mulai besok sudah bisa produktif, kawan-kawan. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, revolusi. Revolusi. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, revolusi. Revolusi. Kawan-kawan, ini adalah alasan kenapa pendidikan menjadi nomor 2 prioritas pemerintah kali ini, kawan-kawan. Dan mereka adalah bukti nyata pendidikan diprioritaskan kedua itu adalah berhasil. Karena orang-orang tolol akan menghalangi orang-orang pintar, kawan-kawan. Semangat! Jadi kawan-kawan, tidak ada waktu lagi untuk kita, kawan-kawan, memberikan evaluasi, memberikan maaf kepada pemerintah, kawan-kawan. Karena kita bukan Tuhan, kawan-kawan. Kita bukan Tuhan, kita bukan maaf, kawan-kawan. Kita bukan maaf, kita tidak usah lagi memberikan evaluasi, memberikan maaf kepada pemerintah, kawan-kawan. Aceh sebelum berperang, saya dari Aceh, kawan-kawan. Aceh sebelum berperang dengan tentara, pimpinan gerakan Aceh mereka mengatakan Aceh negara berdaulat. Maka dari itu rebutlah kembali kedaulatan Aceh itu sendiri. Maka dari itu, kawan-kawan, besok pagi atau nanti kita sudah bisa sama-sama menanamkan di dalam diri kita Indonesia negara berdaulat. Maka dari itu rebutlah kembali negara Indonesia itu tersebut, kawan-kawan. Terakhir, kawan-kawan, dari saya, kawan-kawan, tidak ada alasan untuk pekan kebudayaan Perancis tidak dilakukan di Indonesia, kawan-kawan. Tidak ada alasan untuk pekan kebudayaan Perancis itu dilakukan di Indonesia, kawan-kawan. Sudah saatnya kita lakukan bersama-sama, kawan-kawan. Kita ganyang Prabowo, kita ganyang Jokowi, kita potong semua
kepala kontolnya kita potong semua ya. Oke, sorry Prabowo sudah tidak lagi punya kepala kontol karena sudah dipotong di Aceh. Oke, sudah saatnya kita siapkan bendera hitam, masukkan black flag. Kawan-kawan mahasiswa, jangan mengintimidasi pasukan baju hitam, kawan-kawan. Kami bukan intel, kawan-kawan. Kami orang terdidik, kawan-kawan. Baju hitam ini bentuk kami melebur dengan rakyat, kawan-kawan. Kami melebur dengan mahasiswa, kawan-kawan. Tidak ada alasan untuk baju hitam diintimidasi di sini, kawan-kawan. Jika kalian benar-benar memperjuangkan hak rakyat, maka jangan intimidasi kami yang memakai baju hitam, kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, marilah kita kepalkan tangan kiri kita semua, teman-teman. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang hidup buruh! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup nelayan! Teman-teman sekalian, hari ini kita berhasil membuktikan bahwa saja 1 tahun ke belakang kita menyaksikan bahwa demokrasi kita dirusak dengan pilpres, teman-teman. Dan hari ini, Februari ini, kita membuktikan bahwa saja Prabowo Gibran adalah produk gagal dari demokrasi pilpres 2024, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Hanya ada satu kata yang bisa kita katakan. Apa kata kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Satu kata yang bisa katakan adalah lawan, lawan, lawan. Teman-teman, kita selalu dikasih omongan-omongan yang tidak becus dari pemerintahan, teman-teman. 1 tahun yang lalu kita menghadiri, kita merayakan pesta demokrasi yang harus dirayakan secara demokratis mungkin. Tapi apa buktinya, teman-teman? Hari ini kita menyaksikan bahwa saja kepemimpinan Prabowo Gibran rusak, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Teman-teman sekalian, ada janji lain yang dilakukan bahwa saja hari ini pun kita layak untuk mengadili Jokowi. Sepakat gak, teman-teman? Hari ini kita layak untuk mengadili Jokowi. Kenapa, teman-teman? 5 tahun ke belakang, teman-teman, kita dijanjikan dengan undang-undang Omnibus Law bahwa akan ada 5 tahun ke depan akan ada tenaga kerja yang terbuka, pekerjaan yang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa buktinya, teman-teman? 5 tahun, sekarang sudah 5 tahun, dan artinya bahwa seluruh kepemimpinan kong-kali-kong antara Jokowi Gibran, antara Jokowi Prabowo itu adalah produk demokrasi yang gagal, bahwa teman-teman. Sepakat, teman-teman? Sepakat, teman-teman? Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup petani! Hidup buruh! Hidup perempuan yang terus melawan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan. Anggaran Polri dipertahankan. Anggaran pendidikan dipotong habis-habisan. Anggaran kesehatan dipotong habis-habisan. Di mana otak mereka? Cara bekerja otak mereka tumpul. Korelasi antara kebijakan dan komunikasi yang disampaikan sangat buruk. Pemerintah hari ini seolah-olah menjadi Superman. Pemerintah seolah-olah menjadi Batman, bikin kebijakan kontroversial, kemudian direvisi sendiri, dievaluasi sendiri. Bagaimana cara kerja mereka, teman-teman sekalian? Kita di sini banyak yang kita hari ini menuntut secara bersama-sama bahwasanya evaluasi pemerintah wajib dilakukan, evaluasi menteri-menteri wajib dilakukan, teman-teman sekalian. Gak ada kata bahwasanya KIPK dicabut, gak ada kata semester depan kuota KIPK dikurangi. Kita sadar ada 1 juta lebih orang yang merasakan KIPK, ada 1 juta lebih masyarakat miskin yang kuliah dari uang negara. Tetapi sialnya pemerintah kita hari ini malah memotong
anggaran pendidikan besar-besaran teman-teman sekalian. Gimana cara kerja otak mereka? Maka saya sampaikan dari sini bahwasanya turunnya kita hari ini menjadi pemicu awal dari gerakan besar yang akan coba kita buat teman-teman sekalian. Apabila pemerintah tetap gagah memotong anggaran pendidikan, mengurangi kuota pendidikan, maka kita pastikan kawan-kawan UHAMK, kawan-kawan yang lain dari seluruh elemen yang lain akan turun kembali ke jalan dengan masa yang lebih besar teman-teman sekalian. Gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan kita. Tembaknya peluru kita hari ini menjadi satu landasan tepat bahwasanya pemerintah hari ini sedang kacau balau teman-teman. Evaluasi pemerintah harus segera dilakukan, reformasi kepolisian harus segera dilakukan. Sahkan undang-undang perampasan aset. Kita butuh efisiensi anggaran, tapi kita menolak perampasan aset. Padahal kalau kita bicara terkait undang-undang perampasan aset, ada ratusan triliun keuangan yang akan kita dapatkan dari penyita kata-kata para koruptor. Maka dari itu kita tuntut secara bersama sahkan bikin perpu terkait undang-undang perampasan aset untuk menambal kekosongan keuangan negara teman-teman sekalian. Bisa malam hari ini kita pastikan akan aksi sampai malam ini sampai para oligarki orang istana keluar berdiskusi dengan kita teman-teman sekalian. Maka dari itu teman-teman sekalian, tetaplah teguhkan hati kalian, teguhkan niat kalian bahwasanya berdirinya kita hari ini menjadi satu landasan bahwasanya kita berjuang untuk rakyat teman-teman sekalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperlihatkan dengan bagaimana persoalan negara yang tidak ada hentinya. Hari ini kita melihat bahwa pasca 100 hari kerja Kabinet Merah Putih dengan kepuasan 8,9%, tapi setelah itu kita ditipu oleh OKG, kita ditipu oleh kebijakan efisiensi anggaran. Padahal tidak ada makan bergizi gratis, semua perlu pakai uang. Kawan-kawan, hari ini negara kita sedang sakit, ekonominya sakit, pendidikannya sakit, penganggurannya di mana-mana, kemiskinannya merajalela. Tentu ini adalah peran besar kita kawan-kawan. Kita perlu melihat sejarah bahwa bangsa ini merdeka, perlu darah, perlu nyawa, dan perlu perjuangan. Hari ini kita generasi bangsanya tentu saja punya PR besar untuk memastikan bahwa mari rawat republik ini dengan ide, mari rawat republik ini dengan pikiran, mari rawat republik ini dengan perlawanan. Hari ini kita memberikan kabar baik, kabar perlawanan kepada penguasa fasis Prabowo Gibran Jokowi. Hei penguasa, kusampaikan pesan perlawanan kepadamu untuk kesekian kalinya. Jika kekuasaan hanya untuk menindas rakyat, maka pastikan perlawanan dariku tidak ada hentinya. Kawan-kawan, hari ini kita sudah sore kawan-kawan. Artinya kita akan diberikan peringatan terakhir tentang undang-undang demonstrasi bahwa akan selesai di jam 6 sore kawan-kawan. Apakah kita akan mundur kawan-kawan? Apa kita akan mundur kawan-kawan? Apa kita akan mundur kawan-kawan? Jika tidak kawan-kawan, kawan-kawan yang di depan, mari genggam kaki kita sama-sama. 5 langkah revolusi maju, revolusi, kawan-kawan, mari kawan-kawan ke depan. Isi pos-pos depan kawan-kawan. Jangan sampai pada akhirnya nanti Pak Polisi menggergam kita. Mari kawan-kawan maju kawan-kawan ke depan. Mari kawan-kawan maju kawan-kawan ke depan. Kita berikan mereka dentuman suara. Kita berikan mereka dentuman kata-kata bahwa hari ini bangsa Indonesia sebaik-baik saja. Mari kawan-kawan, yang terutama yang laki-laki maju ke depan kawan-kawan. Kita berikan sampai perlawanan kepada kekuasaan yang sakit, dan tidak membuat kebijakan terhadap rakyat. Hei Pak Polisi, sampaikan pesan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Jokowi. Hati-hati dalam menjaga republik ini. Hati-hati untuk melaksanakan kebijakan republik ini.
masih ada kami mahasiswa, rakyat yang hari ini masih hadir di sini menyuarakan dan tumbang perlawanan kawan-kawan. Che Guevara pernah mengatakan, hanya nyali dan idealisme yang kita punya, dan harga itu mahal dan tidak ada harganya. Maka mari kawan-kawan, silakan kawan-kawan jujur menton itu revolusi, 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 revolusi. Mari kawan-kawan merapat semuanya ke depan kawan-kawan. Mari kawan-kawan, hari ini kita hadir sebagai suara perubahan. Kami dari jam 3 meminta Pak Polisi untuk menghadirkan pihak istana. Sampai hari ini tidak ada respon dari pihak kepolisian. Pak Polisi, kami sampaikan pesan terakhir. Segera panggil pihak istana sebelum kami marah, sebelum kami membakar istana Presiden. Sekalian, perlu kami Jangan sampaikan pernah ajari kami tentang bahwa ketertiban. saat ini Jika kalian tidak menunjukkan pukul jangan pernah ajari kami tentang ketertiban. Kalian kami masih memberikan toleransi untuk rekan-rekan kita kembali Oke kawan-kawan, terima kasih dari saya. bisa kembali, kemudian kami akan siap melayani untuk esok hari lagi. Terima kasih kawan-kawan. Silakan untuk bisa memudahkan diri dengan tertib, tidak memprovokasi dengan menarik-narik kawat barier ataupun menarik-narik ataupun melempar-melempar kepada petugas. Para adik-adik kepolisian, Lagi mohon tidak memprovokasi dengan melakukan pelemparan-pelemparan kepada